Hai, saya Akbar Majid, perencana keuangan. Kali ini kita akan membicarakan tentang persiapan biaya pernikahan. Udah siap? Oke, kalau udah siap, yuk kita bahas. Karena kenapa? Karena milenial ini zaman sekarang banyak yang pengen nikah muda. Nikah muda, ya baru kenal, belum lama akhirnya udah nikah. Nah, sebagai pasangan muda atau calon pasangan muda, apa sih yang harus dipersiapkan dari sisi biaya untuk pernikahan? Pertama, ini paling penting dari semuanya. Kalau kamu mau mempersiapkan biaya pernikahan, pastikan nomor satu punya pasangannya. Iya loh. Tapi nggak apa-apa sih, belum punya pasangan tapi disiapin biaya pernikahan juga oke kok. Karena kenapa? Karena nanti siapapun akan jadi pasangan kamu udah siap untuk menikah karena secara biaya sudah ada. Itu nomor satu. Nomor dua, persiapkan biaya-biaya yang berhubungan dengan pengurusan dokumentasi. Ini penting banget karena banyak orang yang lalai dengan pengurusan dokumentasi. Contohnya apa? Misalnya nih, kalian mau nikah di masjid, ya kan? Masjidnya di dekat dengan gedung pernikahan, maka harus ada namanya biaya atau dokumentasi namanya pindah nikah atau numpang nikah. Jadi ada surat dulu untuk pindah nikah, kemudian nanti numpang nikah di masjid tadi ataupun di gereja. Jadi seperti hal-hal seperti itu penting sekali. Kemudian apa lagi? Ya yang standar-standar ya KTP, KK itu diperlukan juga untuk mengurus dokumen-dokumen untuk pernikahan. Nah, jangan lupa tuh siapin biayanya. As simple as biaya fotokopi, biaya ini, biaya itu, transportasi lah. Buat ngurus-ngurusin juga ada, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya berhubungan dengan pernikahan adalah apa? Siapkan mas kawinnya. Ingat, mas kawin, bukan mas kawin. Ya udah, anyway, mas kawin. Nah, mas kawin ini biasanya berbeda dengan cincin kawin, gitu ya. Mas kawin ini memang yang kita berikan kepada apa istilahnya, kepada pasangan, kepada pihak wanita. Nah, ini tergantung dari adat istiadat dari masing-masing daerah, gitu ya. Ada yang besarannya seikhlasnya, ada yang beberapa daerah yang mereka pasang harga harus sekian gitu. Ada yang beberapa daerah yang bilang bahwa ini ada biaya penggantian untuk si pengantin perempuan, ada seperti itu. Jadi beda-beda. Rundingkan dengan pasangan. Yang penting jangan sampai memberatkan, ya. Kemudian berikutnya nomor 4 adalah siapkan cincin pernikahan. Nah, ini juga penting, ya kan? Karena kenapa? Karena salah satu tanda pernikahan adalah cincin yang digunakan oleh pasangan baik si pria maupun si wanita. Tapi untuk Anda yang beragama Islam harus diingat bahwa laki-laki tidak boleh pakai emas kuning, ya, tidak boleh pakai emas, ya. Nah, jadi sebaiknya untuk laki-laki digantilah dengan cincin platina. Kalau masih mau pakai cincin, meskipun tidak ada kewajiban untuk laki-laki menggunakan cincin. Tapi semata-mata yang penting adalah jangan pakai emas tadi, ya. Cincin pernikahan tidak juga harus yang mewah, pakai diamond berjaya-jaya, nggak harus juga. Yang penting adalah menandakan bahwa Anda punya hubungan dan keterikatan dengan seseorang dan Anda sudah menikah. Itu hanya pertanda doang, oke? Nah, berikutnya adalah siapkan biaya-biaya lain-lainnya. Nah, ini juga penting banget karena biasanya kalau pernikahan tuh ada apa ya? Ada namanya hantaran, gitu ya. Kemudian yang pihak perempuan, pihak wanita ada yang namanya siraman. Nah, itu mesti disiapin juga tuh. Karena kenapa? Karena nanti biaya siraman, kemudian pasti ngundang keluarga, ada makan-makannya meskipun nggak banyak, makan kecil dan sebagainya. Itu juga harus siapkan. Hantaran juga sama. Hantaran ini macam-macam tergantung dari kebiasaan dari suatu keluarga. Biasanya ada hantaran yang berupa kebutuhan si calon pengantin perempuan, ya, pakaian, baju, pakaian dalam, kemudian pakaian kerja, sepatu, tas, itu yang paling standar. Atau minimum kalau di daerah-daerah biasanya hantaran itu adalah sembako, ada beras, ada kopi, ada gula, gitu ya. Dan beberapa kue-kue dan juga kebutuhan pokok itu juga biasanya dibawa sebagai bagian dari hantaran. Siapkan uangnya karena untuk biaya hantaran juga nggak kecil loh, gitu ya. Apalagi kalau yang dibawa banyak, gitu.
Zaman sekarang biasanya hantaran tadi yang baju-baju, tas-tas yang dipajang-pajang, mesti branded. Aduh, gak usah deh nampang-nampang branded, ntar aja beli brandednya kalau udah nikah, ya kan? Udah nikah, udah punya 1, 2, 3, baru deh tuh pakai tas yang hurufnya H gitu ya, hurufnya L, nah nggak masalah gitu ya kan. Yang penting adalah Anda nikah dengan sakral, pernikahannya sah, diridhoi, didoai oleh banyak orang. Kemudian jangan lupa juga biaya penghulu. Memang kalau nikahnya di KUA, buatnya agama Islam, nikahnya gratis, nggak ada biaya. Tapi kalau kita nikahnya di luar jam kantornya KUA, Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, dan di luar jam kantor, misalnya di di rumah atau nikahnya di masjid, maka ya paling nggak kita harus kasihlah biaya pengganti transportasi atau uang lelah. Itu juga harus kita siapkan, ya. Dan itu mungkin nggak terlalu besar, tapi paling tidak kita harus ingat dan kita harus siapkan biaya tersebut memang seikhlasnya. Dan terakhir, hanya tidak kalah penting, ini yang paling banyak memakan biaya ketika pernikahan adalah apa? Biaya resepsi. Nah, kenapa? Karena biaya resepsi ini sangat tergantung dari jumlah undangan yang kita akan undang. Semakin banyak undangannya, maka akan semakin besar biaya resepsinya. Kenapa? Karena dari total biaya resepsi pernikahan, antara 50-70% dari total biaya resepsi itu habis untuk biaya makanan, ya, memberi makanan prasmanan, gubuk-gubukan dan sebagainya. Bank, we sell bread, we sell loaves. Jadi semakin banyak tamu yang Anda undang, maka akan semakin besar biayanya. Biaya-biaya yang lain seperti pelaminan, baju pengantin, MC, pendukung acara dan lainnya biasanya nggak terlalu besar, kisaran antara 20-30%, maksimal 40% dari biaya pernikahan. Makanya mulai dari sekarang banyak orang yang terutama generasi milenial yang mulai memilih, mereka nggak mau tuh kawinan atau nikahan dengan undangan yang banyak banget kayak zaman dulu ya. Kalau undangan tuh bisa sampai 1000 orang, 2000 orang. Sekarang cukup dengan mungkin 50 untuk keluarga inti atau 100, maksimal 150, itu udah lebih dari cukup. Karena kenapa? Karena banyaknya undangan tidak menjamin kelanggengan pernikahan kamu, ya. Jadi semakin banyak undangan bukan berarti kemudian kamu akan nikah tuh sampai 20, 30, 50 tahun sampai tua kakeknya sampai meninggal dunia. Belum tentu, nggak ada jaminan. Oleh sebab itu sayangi uangnya, nikahlah dengan biaya yang secukupnya sesuai dengan budget. Yang paling penting lagi, jangan nikah dengan hutang. Itu nggak boleh, itu dilarang ya. Karena beberapa lalu ada sempat heboh di sosial media ketika seseorang mau minjem duit, maksa minjem duit karena pengen punya pernikahan yang mereka inginkan. Nah itu maksa banget, so nggak boleh ya. Yang penting adalah sekarang nikah dengan baik dan benar, dilihat, disaksikan oleh keluarga, disaksikan oleh kerabat dan teman dekat. Nggak perlu mewah-mewah, yang penting sakral, dapat sahnya, dapat khusyuknya. Kemudian setelah itu kalian mulai berkeluarga, mulai menabung untuk masa depan, karena masa depan butuh uang yang lebih banyak lagi dari biaya pernikahan. Oke? So, kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa di like, kemudian subscribe, pencet belnya juga supaya dapat notifikasi, dan sebarkan ke teman-teman yang lain supaya banyak orang paham bagaimana supaya nikah tidak hura-hura, tidak mengambil uang, tapi nikah dengan cara yang baik dan benar dan juga hemat. Oke? See you!